Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Shenlang ya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Gue nggak tahu ini upload kapan ya, bisa hari Minggu atau hari Senin. Soalnya gue take voice di hari Sabtu. Kok Sabtu? Minggu. Gue take voice di hari Minggu dan ini hujan. Gue nggak tahu ini bakal masuk hari Senin atau hari Minggu. Tapi ya sudahlah, kita gaskan dulu aja dah. Yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia pun kembali pulang ke istana dari keluarga Jin, dan di sini Shenlang dia pun kena repet dari Patriarch karena memang apa yang dilakukan oleh Shenlang sungguh sangat beresiko. Tapi di sini Shenlang dia pun mengucapkan maaf dan dia juga berjanji kalau dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi, dan dia juga berjanji kalau dia akan mengikuti apa yang diucapkan oleh Patriarch hingga membuat Shenlang dia mendapatkan sebuah hukuman di mana dia tidak diizinkan untuk dapat pergi meninggalkan istana tanpa izin dari Patriarch, dan itu semua akan terjadi kepada Shenlang jika Shenlang tidak mau merubah sikapnya, ujar dari Patriarch. Tapi di sini Patriarch dia juga merasa kalau apa yang dilakukan oleh Shenlang sungguh sangat luar biasa hingga membuat dirinya pun sungguh sangat kesal dengan putranya yang gak bisa ngapa-ngapain hingga membuat dirinya membandingkan Shenlang dan juga putranya, dan itu membuat putra mahkota ataupun pangeran benar-benar mendapatkan hasil yang tidak menyenangkan ketika dia dibanding-bandingkan dengan Shenlang yang telah sukses besar. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang tidak adil untuk pangeran. Dan setelahnya kini Shenlang dia pun pergi menuju tempat makan, dan ketika Shenlang akan pergi ke tempat makan dia pun bertemu dengan Nona Mulan, dan di sini Nona Mulan dia pun menyapa Shenlang, "Hei suamiku, kau telah kembali pulang," ujar dari Nona Mulan. Tapi melihat Nona Mulan yang masih menggunakan zirah membuat Shenlang dia pun bertanya kenapa Nona Mulan memakai sebuah zirah, dan untuk Nona Mulan dia pun mengatakan kalau dia kini siap jika saja Shenlang tadi sebelumnya mendapatkan masalah, maka dia siap untuk dapat membantu Shenlang, yang membuat Shenlang yang mendengarnya dia pun sungguh sangat kagum dengan apa yang diucapkan oleh Nona Mulan yang ternyata tidak membiarkannya sendirian, dan itu membuat Shenlang tentunya dia mengucapkan terima kasih, dan sebagai ucapan terima kasih Shenlang pun mengatakan kalau dia akan membantu Nona Mulan membuka zirah miliknya, dan untuk Nona Mulan dia pun mengizinkan Shenlang melakukannya. Dan ketika Shenlang dia membuka zirah yang dipakai oleh Nona Mulan membuat Shenlang dia pun terkesima dengan apa yang dia lihat, kalau ternyata tubuh yang dimiliki oleh Nona Mulan sungguh sangat kayak gitar Spanyol cuy. Ngaceng dah, ujar dari Shenlang yang melihat tubuh Tuhai yang dimiliki oleh Nona Mulan yang memang sungguh luar biasa. Dan di sini Shenlang dia juga mengucapkan banyak terima kasih karena Nona Mulan siap sedia untuk dapat membantu dirinya, dan untuk Nona Mulan tentunya dia akan melakukan segalanya untuk suaminya, ucap dari Nona Mulan. Dan itu membuat Shenlang tentunya dia pun terharu, dan itu membuatnya langsung meluk Nona Mulan dari belakang. Dan di sini Shenlang benar-benar menikmati itu semua, dan untuk Nona Mulan dia pun tidak menolak ketika dia dipeluk oleh Shenlang, dan dia mengizinkan Shenlang melakukannya. Namun sebagai seorang pria sejati tentunya mendapatkan sebuah kesempatan, nggak mungkin dong dibiarkan begitu aja, hingga membuat Shenlang dia kini tangannya mulai liar turun mencoba untuk dapat meraih sebuah donat yang ada topping mistis di atasnya, dan itu membuat Nona Mulan pun dia menyadari kalau ada yang mencoba untuk dapat menggoel-goel, dan itu membuatnya pun langsung menangkap lengan dari Shenlang, dan dia pun mengatakan, "Hei, di mana tanganmu itu?" ujar dari Nona Mulan. Dan untuk Shenlang dia pun meminta maaf kepada Nona Mulan, dan dia berjanji kalau dia tidak akan melakukannya lagi, dan itu membuat Nona Mulan dia melepaskan Shenlang. Tapi tentunya di sini Shenlang nggak mungkin dong dia membiarkannya begitu saja, karena 30 detik kemudian Shenlang kembali melakukannya hingga membuat lengan dari Shenlang pun ditangkap oleh Nona Mulan, dan di sini Nona Mulan akan menghukum Shenlang. "Kau sudah berjanji sebelumnya dan kau kembali melanggar itu semua, dan ini semua harus dipotong," ujar dari Nona Mulan yang membuat Shenlang dia berujar, "Hei, bagaimana bisa kau percaya dengan janji seorang pria?" ujar dari Shenlang, dan itu membuat Shenlang pun mengatakan kalau ini adalah sebuah naluri yang dimiliki oleh seorang pria dewasa, ujar dari Shenlang yang membuat Nona Mulan pun terserahlah, ucap dari Nona Mulan. Dan setelahnya kini mereka pun makan malam bersama. Dan setelah mereka makan malam bersama, di sini Nona Mulan dia pun kembali menggunakan zirahnya yang membuat Shenlang dia pun bertanya mau kemana malam-malam pakai baju zirah. Dan untuk Nona Mulan dia pun mengatakan kalau dia ingin patroli ke area perbatasan, ucap dari Nona Mulan sembari pergi meninggalkan Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk putra mahkota saat ini dia sedang belajar, dan dia sedang belajar matematika.
di mana dia juga ditemani oleh seorang mentor, tutor yang sangat luar biasa yang merupakan master terbaik, guru terbaik yang ada di mansion ini yang merupakan seorang pria tua yang bernama Hu Wenzhou, dan dia adalah seorang pria yang paling pintar dalam hal hitung-hitungan, dan dia juga bukan cuma seorang mentor ataupun guru, tapi dia juga adalah seorang bendahara di mansion ini yang mengatur semua keuangan dari keluarga Jin. Tapi ketika dia sedang mengajari tuan muda di sini, dia pun melihat hasil hitung-hitungan yang diberikan oleh tuan muda yang ternyata cuman benar 8. Tidak salah, cuman benar 2 dan salah 8 dari soal matematika yang telah dia berikan. Namun untuk tuan muda, dia nggak peduli dengan itu semua, karena menurut dirinya nggak peduli dia mau benar banyak kek, mau salah banyak kek, tetap aja dia dihukum oleh emaknya, selalu aja dihukum. Dan itu membuat dia berpikir, apakah jangan-jangan dia ini adalah anak pungut apa? Jam dari tuan muda. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh tuan muda di sini, orang tua ini dia pun mengatakan ini semua terjadi karena Shenlang. Ujian dari orang tua itu yang membuat putra mahkota dia pun bertanya, "Hei, Shenlang, kenapa karena Shenlang?" Ujar dari tuan muda. Dan di sini orang tua ini dia pun mengatakan karena ini semua berkat Shenlang. Shenlang telah membuat masalah yang sangat banyak, dan Shenlang telah mengambil uang, dan Shenlang dia juga telah banyak sekali membuat kekacauan, dan dia adalah suami dari Nona Mulan. Dan tentunya Patriark dia sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Shenlang. Tapi ketika dia ingin memarahi Shenlang, tapi itu sulit karena dia adalah suami bagi Nona Mulan. Jadi Patriark dia melampiaskan emosinya kepada dirimu, ujar dari orang tua ini. Dan itu juga berlaku kepada permaisuri yang marah dengan Shenlang tapi nggak bisa menyentuh Shenlang. Jadi permaisuri dan juga Patriark melampiaskan amarahnya kepada tuan muda, ujar dari orang tua ini yang membuat tuan muda tentunya dia pun kesal, dan dia tidak menyangka kalau ternyata ini semua berkat Shenlang. Dan itu membuat tuan muda dia pun benar-benar kesal dengan Shenlang, dan dia ingin memberikan hukuman kepada Shenlang. Apalagi saat ini orang tua itu dan juga bawahannya pun mereka mengatakan kalau saat ini Shenlang telah membuat banyak masalah, dan baru-baru aja Shenlang pergi ke rumah batu. Selain itu juga Shenlang dia telah mengganggu seorang pembantu yang ada di tempat ini yang bernama Luo Bing. Ujian dari orang-orang ini yang membuat putra mahkota dia pun benar-benar kesal ketika dia mendengar pembantu favoritnya diganggu oleh Shenlang, dan itu membuatnya ingin segera memberikan pelajaran kepada Shenlang. Tapi ketika dia ingin pergi menghajar Shenlang, di sini tuan muda dia pun tiba-tiba aja kembali, dan dia juga bertanya apakah Shenlang itu jago bela diri. Karena jika Shenlang jago bela diri dan aku mencoba untuk dapat merusuh, nanti yang ada malah aku yang bonyok. Nah itu membuat dia bertanya apakah Shenlang itu jago. Tapi di sini orang tua itu mengatakan kalau Shenlang itu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan jika dia diadu sama ayam masih menang ayam. Ujar dari orang tua itu yang membuat tuan muda ingin segera memberikan pelajaran kepada Shenlang. Ujar dari tuan muda. Dan kini beberapa saat kemudian, di sini ketika Shenlang sedang berada di kamarnya, dia pun mendapatkan sebuah kunjungan, dan ternyata yang datang mendekati dirinya adalah Nona Luo Bing. Di mana Nona Luo Bing dia pun mengatakan kalau saat ini putra mahkota ingin menghajar Shenlang, yang membuat Shenlang dia pun bingung. Loh, ada apa? Kenapa tiba-tiba tuan muda ingin menghajarku? Pikir dari Shenlang. Dan di sini untuk Nona Luo Bing dia pun meminta kepada Shenlang untuk segera bersembunyi, sedangkan dia akan segera melaporkan ini kepada permaisuri untuk meminta sebuah bantuan. Ujar dari Nona Luo Bing. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, soal tuan muda aku bisa mengatasinya. Ujar dari Shenlang. Tapi di sini melihat Shenlang yang masih aja kekeh seperti itu, membuat Luo Bing dia pun mencoba untuk kembali memujuk Shenlang kalau tuan muda itu sangat kejam dan juga jahat. Jadi Shenlang, kau harus berhati-hati. Tapi di sini Shenlang nggak peduli dengan ini semua, dan dia meminta kepada Luo Bing untuk tidak perlu khawatir, hingga membuat gadis ini dia pun kesal dengan Shenlang yang nggak mau mendengar apa yang dia ucapkan. Cih, dasar kau, ucap dari Nona Luo Bing itu yang kini pergi mencari bantuan. Dan kini 15 menit kemudian tuan muda dia pun datang bersama dengan 2 anak buahnya, dan dia akan memberikan pelajaran kepada Shenlang. Dan kini tepat di hadapan kamar dari Shenlang, dia berujar kepada Shenlang untuk segera keluar, dan jika tidak maka dia akan benar-benar menghancurkan Shenlang. Tapi setelah dia berkata seperti itu, enggak ada yang keluar dari dalam kamar itu, yang membuat putra mahkota dia pun kesal dengan Shenlang, dan dia pun kembali menerobos pintu kamar Shenlang. Dan ketika dia membuka pintu kamar Shenlang, dia melihat kalau ternyata saat Shenlang sedang menulis sesuatu di atas tembok, yang membuat putra mahkota pun bertanya tentang apa yang coba dilakukan oleh Shenlang. Dan sekarang turunlah kau, ujar dari tuan muda. Dan itu membuat Shenlang dia pun juga bertanya, lah ada apa tuan muda? Aku sedang menulis, ujar dari Shenlang. Dan di sini tuan muda pun bertanya, hah?
Nulis apa? Ujar dari tuan muda. Dan untuk Shelang dia pun mengatakan kalau ini semua adalah daftar nama orang-orang yang telah buat masalah dengan diriku. Dan ini adalah sesuatu yang memang harus aku lakukan. Aku akan menulis semua orang-orang yang buat masalah dengan diriku, dan ini akan membuat diriku mendesak diriku untuk selalu mengingat orang-orang yang membuat masalah dengan diriku, dan aku akan menjadikan ini sebagai pengingat untuk memberikan sebuah balas dendam. Ucap dari Shelang. Dan di sisi Shelang dia juga telah menyoret 2 nama, dan itu tentunya membuat tuan muda dia pun bertanya kenapa itu dicoret. Ucap dari tuan muda. Dan di sini Shelang dia pun mengatakan itu semua dicoret karena aku telah berhasil melakukannya. Ucap dari Shelang. Dimana Shelang dia juga mengatakan kalau nama-nama itu adalah nama-nama yang selalu saja diingat sebelum dia tidur, dan nama itu akan selalu ada sebelum dirinya membalaskan dendam. Jadi ketika aku bangun tidur, aku bisa mengingat nama itu, dan itu akan membuatku bersemangat untuk membalaskan sebuah dendam. Ucap dari Shelang yang membuat tuan muda dia pun takut dengan apa yang akan dilakukan oleh Shelang, dan itu membuat tuan muda dia pun bertanya kepada Shelang apa yang dilakukan oleh Shelang kepada orang-orang itu. Dan di sini Shelang pun mengatakan kalau dia akan melakukan segalanya. Dan Shelang juga mengatakan kalau sebelumnya si bandit pernah mencoba untuk dapat mengancam dirinya hingga membuat dirinya harus mengambil kedua kaki milik si bandit itu. Di sini Shelang dia juga mengatakan ada seorang bandit lainnya yang mencoba untuk dapat melakukan hal yang sama, dan Shelang bukan cuma lagi mengambil kakinya, tapi dia juga mengambil tangannya. Ucap dari Shelang yang membuat tuan muda dia pun langsung keringat dingin. Dia gak menyangka kalau ternyata Shelang semengerikan itu, dan itu membuat dia berpikir jangan-jangan Shelang gila. Dia gila. Ucap dari tuan muda itu, dan dia berpikir kalau sepertinya Shelang dia memiliki pemikiran yang sangat sempit, dan jika aku melakukan sesuatu kepada Shelang, bukankah dia akan melakukan hal yang lebih gila kepada diriku. Ucap dari tuan muda. Dan itu membuat tuan muda dia pun takut dengan Shelang. Dari mana Shelang dia juga mengatakan kalau dia akan menulis semua nama-nama musuh yang ia miliki di kamar ini. Di sini Shelang benar-benar menakut-nakuti tuan muda hingga membuat tuan muda dan juga pengawal yang ada bersama dengan tuan muda, mereka bertiga langsung keringat dingin ketika mendekati Shelang. Dan setelah mengatakan itu semua, di sini Shelang dia pun bertanya kepada tuan muda. Tuan muda, kenapa kau datang ke tempat ini? Tanya dari Shelang. Dan untuk tuan muda dia pun mengatakan enggak ada apa-apa, aku cuman sedang kebetulan lewat. Ucap dari tuan muda yang takut. Tapi Shelang mengatakan kalau sebelumnya dia mendengar kalau ada orang yang berteriak untuk mencari dirinya. Jangan-jangan tidak ada. Ucap dari tuan muda yang langsung ngacir kabur dari kamar dari Shelang, yang membuat Shelang dia pun tahu kalau tuan muda ini terlalu pengecut. Ucap dari Shelang. Namun untuk tuan muda ketika dia mencoba untuk kabur, kini dia pun mendengar ada seseorang yang memanggil dirinya, dan itu membuatnya langsung keringat dingin. Dan ketika dia melirik ke arah belakang, ternyata yang memanggilnya adalah emaknya. Dan itu tentunya membuatnya pun takut, kenapa kok tiba-tiba aja emaknya datang ke tempat ini. Apalagi saat ini permaisuri pun langsung mencomot kuping dari tuan muda. Dan di sini permaisuri pun marah-marah dengan tuan muda, dan dia pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh putra mahkota di tempat ini. Dan di sini permaisuri pun mengatakan kalau pasti tuan muda mencoba untuk dapat mencari masalah dengan Shelang. Oleh sebab itulah di sini permaisuri akan memberikan hukuman kepada tuan muda. Mana permaisuri dia mengatakan kalau dia mendapatkan semua kabar ini dari Nona Luobing. Ucap dari permaisuri yang membuat tuan muda dia pun bingung lah. Padahal dia datang ke tempat ini untuk dapat membantu Luobing, tapi kenapa Luobing malah mengincar dirinya. Ucap dari tuan muda yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi melihat tuan muda yang akan dihajar oleh emaknya membuat Shelang dia pun meminta kepada permaisuri untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tapi di sini untuk permaisuri dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir soal ini semua, dan dia akan memberikan sebuah pelajaran kepada si tengil ini. Ucap dari permaisuri. Namun di sini Shelang dia pun mengatakan kalau tuan muda datang ke tempat dia bukan untuk memberikan sebuah masalah, tapi cuma ingin berbicara doang. Ucap dari Shelang yang membuat benarkah? Tanya dari permaisuri, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shelang hingga membuat permaisuri pun kembali melepaskan tuan muda. Tapi sebelum dia melepaskannya, di sini dia pun sempat menjitak putranya dulu sebelum dia melepaskan putra mahkota. Dan untuk tuan muda tentunya dia hanya dapat meringis kesakitan ketika dia dijitak oleh emaknya. Namun di sini permaisuri pun berkata kepada Shelang untuk tidak mencoba untuk dapat melindungi si tengil ini, karena si tengil ini memang tengil dan dia memang harus diberikan sebuah hukuman. Dan di sini permaisuri pun tidak segan-segan akan memberikan hukuman kepada tuan muda karena dia selalu aja mengganggu, dan dia pun ingin melakukan ini semua agar tuan muda tidak semena-mena kepada Shelang. Ucap dari permaisuri, dan itu membuat Shelang dia pun mencoba untuk dapat menghentikan permaisuri, di mana Shelang pun mengatakan kalau tuan muda ini enggak kenapa-kenapa kok, dan dia tidak mencoba untuk dapat menggangguku. Jadi biarkan saja
saja, ucap dari Shelang yang mencoba untuk dapat melindungi tuan muda. Dan untuk permaisuri pun yang melihat Shelang sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan putranya, membuat dirinya pun kembali melepaskan tuan muda. Baiklah jika kau ingin seperti itu, ucap dari permaisuri. Tapi di sini permaisuri pun berujar kepada Shelang, jika saja si tengil ini mencari masalah maka sudah hajar aja, ucap dari permaisuri. Yang membuat tuan muda pun berpikir kalau jangan-jangan Shelang ini anak kandung sedangkan dia anak angkat kali ya. Pikir dari tuan muda yang melihat Shelang diperlakukan baik sedangkan dia diperlakukan seperti ini. Waduh. Dan setelahnya permaisuri dia pun pergi meninggalkan tempat ini dan hanya meninggalkan Shelang dan juga tuan muda. Dan di sini tuan muda pun diizinkan untuk masuk ke dalam kamar dari Shelang. Dan di sini tuan muda tentunya dia banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Shelang karena Shelang telah membantu dirinya, mencoba untuk dapat melindungi dirinya, dan dia juga berjanji akan membantu melindungi Shelang di kemudian hari. Namun di sini Shelang dia juga tahu kalau tuan muda ini adalah orang yang sangat polos dan tentunya dia gak mungkin tiba-tiba kucuk datang membuat masalah, dan itu membuat Shelang dia pun bertanya siapa yang menyarankan tuan muda mencari masalah dengan dirinya. Dan untuk tuan muda dia pun mengatakan kalau dia nggak bisa memberitahukan itu semua. Ketika dia memberitahukan itu semua artinya aku adalah seorang pengkhianat dong, ucap dari tuan muda yang nggak mau mengatakan siapa dalang di balik ini semua, yang membuat Shelang baiklah jika dia seperti itu, baiklah ucap dari Shelang yang tahu kalau sepertinya memang ada yang punya masalah dengan dirinya. Padahal dia pikir dia gak punya masalah dengan orang-orang yang ada di mansion ini, ucap dari Shelang. Dan setelahnya tuan muda pun dia pergi meninggalkan kamar Shelang setelah mereka berbicara cukup panjang. Dan di sini Shelang dia juga berpikir sebenarnya siapa yang punya masalah dengan dirinya. Tapi dia juga tahu untuk dapat menyelidikinya itu tidaklah semudah itu, pikir dari Shelang. Dan keesokan harinya, pada pagi harinya ketika Shelang dia keluar kamar, dia pun langsung mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang penjaga istana, di mana penjaga istana mengatakan kepada Shelang kalau Shelang harus belajar di Akademi Mansion, ucap dari orang ini. Dan untuk Akademi Mansion sendiri adalah sebuah akademi yang memang ada di dalam mansion, di mana akademi ini dipelajari dan juga dikhususkan untuk mereka anggota keluarga jin, termasuk pangeran dan juga beberapa anak-anak pejabat lainnya. Dan di sini Shelang juga tahu kalau di dalam akademi ini terdiri dari orang-orang yang kurang lebih usianya sama dengan dirinya. Dan ketika Shelang dia masuk ke dalam akademi ini, tentunya dia akan menjadi perhatian bagi orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini karena mereka semua pasti iri dengan dirinya. Dan itu membuat Shelang dia pun tahu kalau semua orang yang ada di tempat ini pasti nggak suka karena mereka semua iri dengan diriku, ucap dari Shelang. Tapi ketika Shelang baru aja masuk, dia telah mendapatkan musuh dari 3 orang bocah tengil yang ingin memberikan pelajaran kepada Shelang yang memang udah mengambil Nona Mulan. Tapi ketika Shelang akan diperlakukan tidak benar oleh bocah-bocah tengil di sini, putra mahkota dia mendatang mengusir orang-orang itu dan jangan mencoba-coba berani mengusir Shelang, ucap dari tuan muda yang mengusir para bandit-bandit tengil itu. Nah di sini tuan muda pun bersama dengan Shelang mereka pun belajar di akademi itu, dan untuk guru pertama mereka adalah orang tua ini yang merupakan Master Sain, guru IPA. Dan di sini Shelang dan belajar tentang ini semua bersama dengan orang tua itu. Dan untuk orang tua itu dia pun ternotis ketika dia melihat kalau ternyata ada murid baru, dan itu membuatnya pun mendekati Shelang dan dia juga berujar, hei kau memiliki wajah yang cantik, tapi sayangnya kau adalah seorang pria, ucap dari orang tua itu yang membuat Shelang apa-apaan ini, pikir dari Shelang. Tapi di sini orang tua ini dia pun baru teringat kalau ternyata Shelang adalah murid yang dulu pernah dia ajarin ketika dia masih menjadi seorang guru di kota. Dan itu membuatnya berujar, hei kau bukankah kau adalah murid yang 10 tahun lalu belajar tapi nggak lulus-lulus itu, ucap dari orang tua ini. Hei kau telah besar, ucap dari orang tua itu yang membuat Shelang dia pun kesal dengan orang tua ini yang mencoba untuk dapat mempermalukan dirinya. Apaan nih orang tua ini, ucap dari Shelang. Dan di sini orang tua ini dia pun bertanya apakah Shelang udah belajar. Dan di sini Shelang pun mengatakan ya aku sudah banyak belajar, ucap dari Shelang yang membuat orang tua ini ingin mencoba mengetes kemampuan yang dimiliki oleh Shelang. Dan ketika orang tua ini mengetes tentang pengetahuan umum yang dimiliki oleh Shelang, di sini orang tua ini pun kagum dengan setiap jawaban yang diberikan oleh Shelang dari setiap pertanyaan yang dia berikan. Dan itu membuat orang tua ini pun merasa tercerahkan dengan semua jawaban yang diberikan oleh Shelang, karena jawaban yang diberikan oleh Shelang out of the box dari zaman ini. Dan karena memang Shelang sungguh sangat luar biasa, membuat orang tua ini dia pun benar-benar kagum dengan Shelang. Dan setelah pelajaran pertama selesai, kini pelajaran kedua adalah pelajaran matematika. Dan untuk guru matematika adalah orang tua ini, Xu Wenzhou, dan dia adalah orang yang tidak menyukai Shelang tentunya. Dan untuk Shelang
Ketika dia melihat orang tua itu, dia pun berpikir apakah orang tua ini memiliki masalah dengan dirinya. Kenapa tatapannya seperti itu? Pikir dari Xianglang Hili. Tapi ketika orang tua itu mulai mengajar matematika, membuat Xianglang langsung mengantuk. Karena dia merasa kalau ini adalah pelajaran matematika SD dan itu membuatnya turu bersama dengan putra mahkota dan juga yang lainnya. Dan melihat Xianglang yang malah turu tentunya membuat orang tua ini dia kesal dan tidak terima. Dan dia meminta kepada Xianglang untuk bangun dan berikan tanganmu. Dan orang tua ini akan memberikan hukuman kepada Xianglang, memberikan sebuah hentakan kepada tangan dari Xianglang dengan menggunakan penggaris sebanyak 10 kali. Ujar dari orang tua ini karena Xianglang turu ketika dia sedang belajar. Dan itu tentunya membuat Xianglang dia enggak terima dong. Tapi ketika Xianglang dia menong di sini, orang tua ini pun langsung mengambil tangan dari Xianglang dan akan menghukumnya. Dan untuk Xianglang enggak mau, dan dia pun langsung menarik lengannya kembali dan melihat Xianglang yang berani melawan dirinya tentunya membuat orang tua ini dia pun kesal dengan Xianglang dan dia akan menghajar Xianglang sebanyak 30 kali. Tapi Xianglang dia pun menolak itu semua dan dia tidak terima dengan ini semua ucap dari Xianglang yang membuat orang tua itu dia pun benar-benar murka dan dia pun mengatakan kepada Xianglang kalau Xianglang benar-benar akan ada dalam masalah. Dan di sini orang tua itu dia pun pergi meninggalkan tempat ini yang membuat putra mahkota pun Xianglang kau benar-benar dalam masalah, ucap dari putra mahkota. Dan di sini Xianglang pun bertanya, apakah jangan-jangan orang tua itukah yang membuat masalah dengan diriku sebelumnya, yang menyuruhmu, ucap dari Xianglang. Dan hal itu pun nggak tahu, ucap dari tuanmu dan yang ngebantah itu semua. Dan di sini Xianglang pun mencoba untuk dapat merubah pertanyaannya, di mana dia bertanya apakah Qi orang ini memiliki hubungan dengan seseorang yang bernama Mo Ye, Wang Lian atau Jin Xiying, ucap dari Xianglang yang merupakan orang-orang yang sempat menjadi saingan Xianglang ketika Xianglang ia menjadi suami dari Mulan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh putra mahkota, di mana putra mahkota mengatakan kalau guru itu dia memiliki hubungan dengan Wang Lian yang masih merupakan kerabat jauh dari ibunya, ucap dari putra mahkota yang membuat Xianglang dia pun tahu kalau ternyata itu adalah paman dari Wang Liang yang pantas saja orang tua itu nggak suka dengan dirinya karena Wang Liang sebelumnya adalah calon suami dari Nona Mulan. Tapi Xianglang tiba-tiba aja datang dan merusuh dan itu membuat pantas saja orang tua itu nggak suka dengan dirinya, ucap dari Xianglang. Dan dia juga tahu pasti orang tua itulah yang membuat masalah dengan dirinya kemarin malam. Dan benar saja kini tak lama setelahnya kini terdengar suara orang yang sedang mengadu, dan ternyata itu adalah suara dari Pak Tua Wang, di mana dia mengadu hal ini kepada Patriark karena Xianglang nggak mau diajarin. Bahkan saat ini Xianglang dia berani melawan seorang guru dan itu membuat orang tua ini dia pun marah dan dia meminta kepada Patriark untuk menghukum Xianglang, ujar dari orang tua itu. Dan hal itu pun membuat Patriark bertanya kepada Xianglang apakah benar Xianglang melawan seorang guru, dan untuk Xianglang dapat membenarkan itu semua. Tapi dia melakukan ini semua karena pelajaran yang diberikan oleh orang tua itu nggak berguna untuk dirinya dan dia sudah tahu tentang ini semua, ucap dari Xianglang yang membuat orang tua itu dia pun kesal tentunya dengan Xianglang. Apa? Semua yang aku ajari itu tidak berguna, ucap dari orang tua ini yang membuat orang tua ini dia pun kesal dan dia pun menantang kepada Xianglang untuk menjawab pertanyaan dari dirinya. Dan dia akan memberikan sebuah tes kepada Xianglang. Jika Xianglang memang jago dalam matematika, maka dia akan memberikan sebuah tes kepada Xianglang, dan jika Xianglang tidak bisa menjawab pertanyaan dirinya, maka Xianglang akan dihukum sebanyak 100 kali cambukan, ujar dari orang tua itu yang membuat Xianglang dia pun bertanya jika saja dia bisa menjawab pertanyaannya, lantas apa yang akan dilakukan oleh orang tua itu, ujar dari Xianglang yang menantang balik. Dan itu membuat orang tua dia pun benar-benar kesal dan dia pun yakin kalau Xianglang tidak mungkin dapat melakukannya. Tapi di sini orang tua ini mencoba untuk dapat objektif, di mana dia berujar iya, aku akan memberikan kau 10 pertanyaan dan jika kau bisa menjawab 5 maka kau akan menang, dan aku akan menganggap kalau kau menang dan aku akan meminta maaf secara terbuka, ucap dari orang tua ini yang membuat Xianglang baiklah, dia pun setuju, deal, ucap dari Xianglang. Di mana Xianglang dia juga akan meminta kepada Patriark dan juga guru Pak Tua yang sebelumnya untuk menjadi orang saksi dan juga juri, ucap dari Xianglang. Dan melihat apa yang diucapkan oleh Xianglang membuat Patriark pun jadi keringat dingin. Si tengil ini kenapa dia berani menantang, ucap dari Patriark yang bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Xianglang. Dan di sini orang tua ini Patriark dia pun benar-benar kesal dengan Xianglang yang mencoba menggali kuburannya sendiri, ucap dari Patriark. Dan pertanyaan apa yang akan diberikan oleh orang tua itu kepada Xianglang akan kita bahas di part lanjutannya. Dan apakah Xianglang akan berhasil menjawab pertanyaan dari orang tua itu? Kita bahas di part lanjutannya aja, oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.